pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Duduk, siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Iya. Sip. Nah, ini kelas 10 BCF ya. Hari ini ada yang tidak masuk. Diva and Kenzi. Diva sama Kenzi. Diva kenapa nggak masuk? Dia sakit, belum sembuh. Oh ya, ada suratnya ya. Kenzi? Kasih juga. Ya, Kenzi. Gimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Silakan bukunya bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Nah, anak-anak, hari ini nanti kita akan mempelajari mengenai interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai apa ya? Individu, terus nanti beberapa individu berkumpul menjadi satu membentuk apa? Populasi. Beberapa populasi berkumpul akan membentuk sebuah komunitas, di mana komunitas itu akan mendiami sebuah ekosistem ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini menganalisis komponen ekosistem dan interaksi antar komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, silahkan kalian untuk melakukan asesmen awal. HP-nya boleh diambil, kemudian kalian bisa scan barcode yang ada di depan. Kurang lebih waktunya 5 menit ya. Ya, silahkan. Bastian bisa? Oke, lanjut dikerjakan. Bunga bisa? Ada yang belum bisa untuk masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah semua ya? Oke, sekarang kalau sudah, HP-nya dimasukkan kembali. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Bunga, bisa minta tolong dibacakan? Ya, siap. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup, komponen biotik dan lingkungannya komponen abiotik yang saling mempengaruhi dan membentuk suatu kesatuan yang seimbang. Iya, jadi ekosistem itu terdiri atas komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau lingkungan atau makhluk tak hidup yang nantinya mereka itu akan saling berinteraksi sehingga terjadi keberlangsungan hidup. Kemudian komponen biotik, misalnya di situ apa contohnya? Ada ya, terus hewan, tumbuhan dan mikroorganisme. Mikroorganisme contohnya apa? Bakteri, terus apa meneh? Virus, ya itu contoh dari mikroorganisme. Nah, mikroorganisme pada komponen biotik perannya sebagai apa?
Pengurai, betul sekali Bunga. Pengurai atau dekomposer. Nah, selain komponen biotik ada komponen apa? Abiotik. Contohnya apa? Air, tanah, udara, sinar matahari, suhu. Iya, itu kalian bisa lihat peran komponen biotik. Yang pertama misalnya tumbuhan. Tumbuhan itu sebagai apa perannya di situ? Ya, penghasil oksigen, sumber makanan, tempat tinggal, penghasil oksigen. Oksigen itu digunakan untuk apa? Nafas, iya. Terus hewan? Iya. Ya, kemudian manusia. Manusia perannya sebagai apa? Ya, menjaga dan merawat lingkungan serta mengelola sumber daya alam yang ada. Kemudian ada mikroorganisme, tadi sudah disampaikan dia perannya sebagai pengurai. Kemudian peran komponen abiotik. Nah, contohnya air. Air perannya untuk apa? Mencuci, masak, mandi, ya. Tanah itu untuk apa perannya? Tempat tumbuh tanaman. Kemudian ada udara untuk bernafas. Kemarin sudah disampaikan peranan komposisi udara itu tersusun dari oksigen, karbon dioksida, nitrogen, ya, dan gas-gas lain. Good, pintar. Kemudian sinar matahari di sini perannya untuk apa? Membantu proses fotosintesis. Kemudian suhu atau temperatur perannya untuk apa? Iya, mempengaruhi kenyamanan dan pertumbuhan makhluk hidup. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Belum? Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kalian tadi sudah bisa membedakan komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, di sini ada masalah nih. Yang pertama, apa saja komponen ekosistem yang ada di lingkungan sekolah? Terus yang kedua, bagaimana interaksi antar komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekolah? Dari dua masalah ini saya harap berdasarkan apa yang tadi sudah disampaikan, nanti kalian bisa melakukan pengamatan di lingkungan sekolah berdasarkan kelompok kerja yang sudah kemarin kita bagi ya. Ada berapa kelompok? 8 kelompok ya. Nah, untuk tempat pengamatannya nanti saya bedakan ya. Kelompok 1 kelompoknya Bastian, itu nanti pengamatannya di depan ruang 6 ya. Taman di depan ruang 6. Kelompok 2 kelompoknya siapa? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 nanti pengamatan taman yang ada di depan ruang 12 itu Mas. Ya, belakang lab akuntansi. Ya. Kelompok 3, 4, 5 ya. Kelompok 3, 4, 5 silahkan nanti untuk menuju taman tengah yang ada kolamnya. Nanti dibagi 3 tempat ya. Kemudian kelompok 6 dan 7 silahkan nanti kalian untuk ke halaman depan sekolah, taman yang ada di depan ya. Kemudian kelompok yang terakhir kelompok 8. Kelompok 8 nanti silahkan ke lapangan belakang ya Mbak. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Nah, kalau kalian sudah siap, akan saya bagikan LKPD-nya. Dan nanti kalian bisa menuju ke tempat yang tadi sudah ditentukan. Kemudian untuk waktu pengamatan itu maksimal 20 menit ya. 20 menit nanti semuanya sudah kembali lagi ke kelas untuk melanjutkan menyelesaikan LKPD. Paham anak-anak? Oke, sekarang saya bagi dulu, kemudian nanti bisa untuk menuju taman. Semuanya sudah menerima LKPD? Sudah, silahkan. Waktunya berapa anak-anak? 20. Ya. Kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kemudian setelah itu
kalian kembali lagi ke kelas untuk menyelesaikan ini ya. Paham? Oke, silahkan bisa menuju area yang sudah ditentukan tadi, bawa LKPD-nya dan alat tulis. Tidak usah membawa HP ya. Silahkan. Oh, yang membawa HP satu kelompok, satu saja ya untuk dokumentasi. Ya. Silahkan, bisa keluar. Oke, silahkan. Setelah tadi kalian melakukan pengamatan, silahkan sekarang untuk menyelesaikan LKPD-nya kurang lebih 15 menitan ya. Ya, silahkan bekerja dengan kelompoknya masing-masing untuk menyelesaikan. Terus nanti kalau sudah, kalian nanti akan mempresentasikan ke depan ya. Siap. Silahkan dikerjakan.
presentasi dari kelompok 1. Lokasi yang pengamatannya. Teman-teman sudah siap belum? Oke, tolong diperhatikan ya, temannya yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami berlima sini ingin membacakan hasil pengamatan dan pemeriksaan terkait dari kelompok sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Desa Petrosa, nomor baru 1 dan nama saya. Tujuan pembelajaran 1. Murid mampu menganalisis komponen ekosistem di lingkungan sekolah dan interaksi antar komponen biotik dan abiotik di lingkungan sekolah. Tunjuk pengisian serta A. Amati jenis-jenis ekosistem yang ada di lingkungan sekolah. B. Catatlah semua makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang terdapat pada lingkungan tersebut. Tolong diperhatikan ya. Nomor 2, ular. Konsumen sekunder yang memakan hewan kecil seperti tikus. Nomor 3, tikus atau hewan pengerat. Konsumen primer yang memakan tumbuhan. Nomor 4, tumbuhan produsen yang membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Apakah ada yang ingin menanggapi atau silakan? Silakan. Lokasinya di Bandung. Saya dari kelompok kami dari salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tanaman ya, padi bisa, rumput bisa. Kemudian yang sebagai konsumen, di situ ada berapa konsumen tingkatannya? 3, konsumen tingkat 1, primer, sekunder, dan yang paling tinggi tersier ya, yaitu elang ya tadi ya. Kemudian nanti untuk asesmennya saya kirim di grup ya. Nanti setelah ini kalian bisa mengerjakan soalnya. Nanti saya kirim linknya. Nah, dari apa yang tadi sudah kita pelajari, kita refleksikan. Kira-kira kalian pilih gambar yang mana? Yang mana? Jempol 2? Paham? Paham. Kenapa? Karena sudah melakukan apa tadi? Pengamatan secara langsung. Jalan-jalan ya? Iya, bosan kan setiap hari di ruangan? Sekali-sekali kita keluar ruangan. Oke, terima kasih. Nah, mari kita simpulkan materi hari ini. Kesimpulannya bisa tolong dibacakan Allah. Iya, Adiaksa, Aksa. Kesimpulan. Yang pertama, lingkungan terdiri atas komponen biotik hidup dan abiotik tak hidup. Iya. Jika satu komponen hilang atau rusak, maka lingkungan bisa terganggu. Iya. Yang kedua, semua komponen di alam memiliki peran penting. Kita harus menjaga semua komponen agar lingkungan tetap seimbang dan nyaman untuk dihuni. Tumbuhan, hewan, manusia, tanah, air, dan matahari saling bergantung. Iya. Kesimpulannya, antara komponen biotik dan abiotik itu saling berhubungan, saling membutuhkan. Ya. Tumbuhan, hewan, manusia, tanah, air, dan matahari itu saling bergantung. Makanya adanya siklus kan kemarin toh? Ada siklus oksigen, ada siklus apa lagi? Air, terus ada siklus nitrogen, siklus karbon. Ya. Ya. Untuk hari ini sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Kita bahas mengenai pencemaran lingkungan ya. Bisa kalian pelajari dulu. Tetap jaga kesehatan ya, jaga kebersihan agar kita selalu sehat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.